Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di bulan Rajab ini kehidupan Anda semakin diberkahi, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah satu kampung gempar seorang bocah yang sudah meninggal dan dikubur kembali pulang ke rumahnya. Burhan ceritakan kisah lengkapnya untuk Anda. Di sebuah desa kecil yang terisolasi dari hiruk-pikuk dunia luar, hidup seorang anak lelaki bernama Fadil. Desa itu begitu sunyi, seakan waktu melambat di sana, di antara pohon-pohon kelapa yang melambai pelan diterpa angin dan sawah-sawah yang kadang terlihat seperti lautan hijau yang damai. Namun, di balik ketenangan itu, ada cerita perjuangan yang menggugah hati. Fadil baru berusia 14 tahun, tetapi hidup telah memberinya tanggung jawab yang tak lazim untuk usianya. Ia adalah tulang punggung keluarga. Sejak ayahnya, Pak Hasan, meninggal dalam kecelakaan tragis di tepi jurang desa beberapa tahun lalu, Fadil tak lagi merasakan kehidupan kanak-kanak yang bebas. Ibunya, Bu Khadijah, seorang wanita lembut yang pernah penuh senyum, kini hanya bisa terbaring lemah di ranjang kayu tua akibat stroke. Rumah kecil mereka, berdinding bambu, menjadi saksi bisu dari perjuangan tanpa henti anak laki-laki ini. Fadil menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang jauh dari sederhana. Ketika anak-anak lain masih terlelap dalam pelukan malam, ia sudah terbangun sebelum fajar menyingsing. Dengan langkah hati-hati agar tidak membangunkan ibunya, ia menuju dapur kecil mereka yang hanya berisi beberapa alat masak sederhana. Tangan kecilnya menyalakan tungku kayu, menyulut api dengan kesabaran yang tak pernah goyah. Aroma nasi yang perlahan matang menyebar, tetapi itu bukan aroma yang mengundang selera. Itu hanya nasi putih polos, tanpa lauk, tanpa kemewahan. Namun bagi Fadil, itu adalah makanan yang cukup untuk memberi tenaga menjalani harinya. Setelah selesai memasak, Fadil kembali ke kamar ibunya. Ia menyuapi wanita yang sangat ia cintai itu dengan penuh kasih. Di matanya, ibunya adalah segalanya. Senyuman lemah dari Bu Khadijah saat menerima sesendok nasi dari tangan kecilnya sudah cukup untuk membuat Fadil merasa hidupnya berarti. Setelah memastikan ibunya nyaman, ia bersiap untuk pergi ke pasar. Di pundaknya, ia memikul harapan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk ibunya yang bergantung penuh padanya. Di pasar desa, Fadil bekerja sebagai kuli panggul. Tubuhnya kecil, kurus, bahkan tulang-tulangnya terlihat menonjol di balik kulit yang legam akibat teriknya matahari. Namun, kekuatan anak itu luar biasa. Ia memanggul karung-karung berat, mengangkat beban yang kadang terlihat mustahil bagi tubuh sekecil itu. Setiap tetes keringat yang jatuh di tanah seakan menjadi bukti kegigihannya. Teman-teman seusianya sering menertawakannya, mengejeknya karena tidak bersekolah, karena terlihat terlalu dewasa untuk anak seusianya. Tapi Fadil tak pernah merasa malu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa menjaga ibunya adalah panggilan hidupnya. Namun, kehidupan di desa kecil itu tidak pernah mudah. Musim panen yang buruk melanda, membuat pendapatan masyarakat desa menurun drastis. Dampaknya terasa langsung pada pekerjaan Fadil. Hari demi hari, ia pulang dengan upah yang semakin sedikit, bahkan sering tanpa membawa apapun. Meski demikian, ia tidak pernah mengeluh. Ketika perutnya keroncongan karena tidak makan, ia tetap tersenyum. Baginya, asalkan ibunya bisa makan, itu sudah lebih dari cukup. Setiap malam, di bawah cahaya redup lampu minyak yang hampir kehabisan sumbu, Fadil duduk di sudut kamar, memandang wajah ibunya yang terlelap. Wajah itu penuh dengan garis-garis kelelahan, tetapi baginya, itu adalah wajah yang selalu memberinya kekuatan. Ada rasa bangga di hatinya karena bisa menjaga wanita yang memberinya kehidupan, meski itu berarti ia harus mengorbankan masa kecilnya sendiri. Namun, tubuh kecil itu punya batas. Lambat laun, perjuangan mulai memakan daya hidupnya. Fadil sering merasa pusing, perutnya melilit karena kelaparan, tetapi ia tidak pernah membiarkan hal itu menghentikannya. Ia terus memikul beban di pasar, terus berlari melawan waktu untuk memenuhi kebutuhan ibunya. Dalam sunyi, di tengah malam yang gelap, ia sering memandang langit dari celah-celah atap rumahnya yang reot. Dalam hati kecilnya, ia berdoa, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk ibunya. Ia hanya meminta satu hal, kekuatan untuk bertahan. Dan begitulah, di desa kecil yang sunyi itu, Fadil terus berjalan. Ia adalah bayangan kecil yang melawan kerasnya dunia dengan senyuman tipis di bibirnya. Di pundaknya, ia membawa cinta yang tak terukur, cinta seorang anak yang rela memberikan segalanya demi ibunya. Hingga suatu hari, tubuh kecil itu akhirnya harus menyerah pada cobaan hidup yang terus menghantam tanpa henti. Tetapi saat itu belum tiba. Fadil masih ada, berdiri teguh di tengah badai kehidupan yang menderu. Karena bagi Fadil,
cinta adalah kekuatan yang tak akan pernah habis. Matahari pagi mengintip malu-malu dari balik awan kelabu, seolah turut merasakan kepedihan yang menyelimuti rumah kecil di tepi desa itu. Di dalamnya, Fadil berbaring dengan tubuh lemah. Wajahnya yang biasanya tampak tabah kini pucat, dengan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tubuhnya terasa seperti dikerubungi ribuan jarum yang menusuk perlahan. Namun, meski rasa sakit merajai tubuhnya, pikirannya tetap terpaku pada ibunya yang tak berdaya. Dengan sisa tenaga, ia bangkit dari tempat tidurnya. Langkahnya tertatih menuju dapur kecil, tempat ia biasa menyiapkan makanan untuk ibunya. Tangannya gemetar saat ia mencoba menghidupkan tungku kayu. Asap tipis mulai mengepul, tetapi matanya yang sayu membuat pandangannya kabur. Meski begitu, ia tidak berhenti. Bubur yang ia masak kali ini hanyalah sedikit nasi yang diaduk dalam air, hampir tak berasa, tetapi itu cukup untuk menjaga mereka tetap hidup, atau setidaknya, itulah yang ia yakini. Setelah menyuapi ibunya dengan hati-hati, Fadil berusaha tersenyum meskipun tubuhnya hampir tak sanggup lagi berdiri. Setiap gerakannya terasa seperti perlawanan melawan takdir. Di luar, suara ayam berkokok mengiringi pagi yang perlahan semakin benderang, tetapi di dalam rumah itu, bayangan gelap kesedihan semakin menyelimuti. Meski tubuhnya lemah, Fadil tetap memaksakan diri pergi ke pasar. Ia tahu, jika ia tidak bekerja, tidak ada uang yang bisa ia bawa pulang. Perutnya kosong, dan langkah kakinya semakin berat. Setiap jejak yang ia tinggalkan di jalan tanah desa seolah menjadi saksi bisu perjuangannya. Angin pagi yang seharusnya menyejukkan justru terasa menusuk tulang. Di pasar, hiruk-pikuk kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Pedagang menjajakan dagangan mereka, pembeli tawar-menawar, dan suara tawa anak-anak kecil sesekali terdengar. Di tengah keramaian itu, Fadil berusaha menyembunyikan kelelahannya. Tubuhnya yang kecil terlihat kontras dengan karung besar yang ia panggul di bahunya. Kakinya gemetar setiap kali ia melangkah, tetapi ia tidak berhenti. Di kepalanya hanya ada satu tujuan, memastikan bahwa ibunya tidak kelaparan hari itu. Namun, tubuh kecil itu akhirnya menyerah. Ketika ia memanggul sebuah karung beras yang berat, kakinya tak mampu lagi menahan beban. Ia terjatuh dengan suara yang menggema di tengah keramaian. Karung itu terlepas dari punggungnya, jatuh ke tanah dengan debu yang beterbangan. Orang-orang di pasar menghentikan aktivitas mereka, memandang anak itu dengan mata penuh iba. Namun, bagi Fadil, dunia terasa semakin jauh. Pandangannya gelap, dan suara-suara di sekitarnya hanya terdengar seperti gema yang samar. Di rumah, malam itu menjadi salah satu yang terberat bagi Fadil. Tubuhnya panas, demam yang menghanguskan kekuatan terakhirnya. Tetapi ia tetap berusaha terlihat kuat. Ia masih mencoba memasak, meski bubur yang ia buat kali ini lebih cair dari biasanya. Setelah memastikan ibunya makan, Fadil membaringkan dirinya dengan napas yang berat. Matanya memandang atap bambu rumah mereka yang berlubang, di mana bintang-bintang malam mengintip dari celah-celah kecil. Dalam hati, ia berdoa kepada Sang Maha Kuasa, memohon kekuatan untuk bertahan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk ibunya. Namun, tubuh kecil itu telah sampai pada batasnya. Pagi berikutnya, Fadil tidak bangun. Wajahnya yang biasanya penuh perjuangan kini terlihat tenang, tetapi nafasnya tak lagi teratur. Matanya yang setengah terbuka hanya memandang kosong ke arah langit-langit rumah. Bu Khadijah yang menyadari bahwa anaknya sedang berada di ambang ajal hanya bisa terbaring lemah di ranjangnya. Dalam hatinya, ia memohon kepada Allah dengan segala sisa kekuatan yang ia miliki. Tangisnya tak bersuara, tetapi air mata terus mengalir membasahi pipinya. Saat malam menjelang, tubuh kecil Fadil akhirnya menyerah. Dengan napas terakhir yang perlahan menghilang, ia pergi meninggalkan dunia ini. Tidak ada suara kecuali tangisan lirih ibunya yang patah hati. Kesunyian yang menyelimuti rumah itu terasa seperti beban yang mencekik, membawa gelombang kesedihan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Esok harinya, kabar kepergian Fadil menyebar ke seluruh desa. Para tetangga datang berduyun-duyun untuk membantu mengurus pemakamannya. Di bawah pohon mangga yang berdiri kokoh di pinggiran desa, tubuh kecil Fadil dimakamkan. Udara pagi itu dingin, dan setiap sekop tanah yang jatuh ke atas makamnya membawa keheningan yang menyesakkan. Para tetangga mengenang anak itu dengan hati yang penuh rasa kehilangan. Fadil bukan sekadar anak kecil, ia adalah simbol perjuangan yang tak kenal lelah, sebuah pengingat akan cinta yang tak berbatas. Di rumah kecil itu, Bu Khadijah terbaring sendirian. Meski hatinya hancur, ia tidak berhenti memanjatkan doa. Dalam setiap helaan napas, ia memohon kepada Allah agar anaknya diberi tempat terbaik di sisinya.
Suara doa itu menggema di tengah keheningan malam, seperti cahaya kecil yang tetap bertahan di tengah kegelapan. Malam di desa itu begitu sunyi, seperti alam tengah berduka bersama dengan hati seorang ibu yang telah kehilangan anaknya. Di rumah kecil berdinding bambu itu, Bu Khadijah terbaring dalam kelelahan yang tak hanya fisik, tetapi juga jiwa. Hatinya terasa kosong, seperti sebagian dari dirinya ikut terkubur bersama Fadhil di bawah pohon mangga tua di pemakaman desa. Namun, doa-doa tetap keluar dari bibirnya yang gemetar, memohon kekuatan untuk menerima takdir yang berat ini. 3 hari setelah pemakaman, desa yang biasanya sepi mendadak diliputi bisik-bisik tentang hal ganjil di makam Fadhil. Beberapa tetangga mengaku mendengar lantunan ayat suci dari arah makam saat malam tiba. Lantunan itu lembut, seperti bisikan angin, tetapi cukup nyata untuk membuat bulu kuduk berdiri. Sebagian besar mengabaikan cerita itu sebagai imajinasi orang-orang yang terlalu larut dalam kesedihan, tetapi tidak bagi mereka yang mengenal Fadhil. Mereka tahu, anak itu adalah pribadi yang istimewa. Pada malam kelima, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Di bawah sinar bulan yang pucat, tanah di atas makam Fadhil terlihat bergeser perlahan, seperti ada yang mencoba keluar dari dalamnya. Beberapa penduduk desa yang kebetulan melintas di dekat pemakaman melihat pergerakan itu dan terpaku, tak berani mendekat. Perasaan takut bercampur penasaran menguasai hati mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, hingga akhirnya tanah itu berhenti bergerak. Keesokan harinya, cerita tentang kejadian itu menyebar dengan cepat. Beberapa warga memberanikan diri mendatangi makam Fadhil, dan di sana mereka menemukan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Di atas tanah makamnya yang masih segar, terdapat bunga-bunga liar yang bermekaran secara tiba-tiba. Bunga-bunga itu kecil dan sederhana, tetapi kehadirannya membawa keharuman yang lembut, seolah menjadi simbol dari sesuatu yang suci. Di tengah kehebohan itu, Bu Khadijah tetap terbaring di ranjang kayunya, tak tahu apa yang terjadi. Tubuhnya terlalu lemah untuk meninggalkan rumah, tetapi di dalam hatinya ia merasa sesuatu yang aneh tengah terjadi. Malam itu, ia terbangun dari tidurnya yang gelisah dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Matanya memandang ke arah jendela, keluar rumah, di mana angin malam membawa kesejukan yang berbeda dari biasanya. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang ia yakini sebagai tanda. Di luar dugaan, tengah malam itu pintu rumahnya diketuk perlahan. Tetangga yang datang membawakan kabar aneh itu dengan nada yang hati-hati. Saat mereka berbicara, Bu Khadijah hanya bisa memejamkan matanya, menghela napas panjang, dan membiarkan air matanya mengalir. Ia merasa ada yang ingin disampaikan kepadanya melalui peristiwa-peristiwa ganjil itu. Dalam diamnya, ia terus memanjatkan doa, berharap bisa memahami apa maksud dari semua ini. Seminggu setelah kepergian Fadhil, keheningan malam kembali pecah. Kali ini, seorang tetangga mendengar suara langkah kecil mendekati rumah Bu Khadijah. Ketika mereka mendekat untuk melihat lebih jelas, langkah itu membawa seorang anak yang tubuhnya masih terbalut kain kafan. Anak itu tampak lemah, tetapi ia berjalan dengan pasti menuju pintu rumah kecil itu. Ketika tubuh kecil itu memasuki rumah, waktu seakan berhenti. Wajahnya yang pucat dan kurus tetap memancarkan kedamaian. Bu Khadijah, meski terkejut, merasa ada keajaiban yang tengah terjadi. Di tengah malam yang sunyi, sosok Fadhil yang seharusnya telah meninggal kini kembali ke sisinya. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi kehadirannya berbicara lebih dari kata-kata. Hari-hari setelah kejadian itu dipenuhi dengan rasa takjub dan kebingungan. Penduduk desa datang untuk melihat keajaiban ini, tetapi Fadhil tidak tinggal lama. Tubuhnya yang masih lemah perlahan menunjukkan tanda-tanda bahwa waktunya di dunia ini kembali mendekati akhir. Dalam keheningan, ia menjalani hari-harinya dengan penuh ketenangan, seolah memahami bahwa keajaiban ini hanya sementara. Pada malam terakhirnya, Fadhil kembali berbaring di samping ibunya. Suasana rumah kecil itu begitu damai, seperti seluruh alam mengiringi momen itu dengan penghormatan yang sunyi. Saat pagi menjelang, tubuh kecil itu berhenti bernapas untuk kedua kalinya. Kali ini, kepergiannya terasa lebih tenang, seolah ia telah menyelesaikan tugas terakhirnya di dunia. Ketika fajar menyingsing, penduduk desa kembali mengantarkan tubuh Fadhil ke tempat peristirahatan yang sama di bawah pohon mangga. Namun, kali ini suasananya berbeda. Tidak ada hanya air mata, tetapi juga rasa syukur yang mendalam. Mereka menyadari bahwa keajaiban ini adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa kasih sayang dan doa seorang ibu dapat mengguncang langit. Di desa itu, kisah Fadhil tetap hidup. Ia menjadi simbol cinta tanpa syarat dan keajaiban yang datang kepada mereka yang percaya. Di bawah pohon mangga tempat ia dimakamkan,
Bunga-bunga liar terus bermekaran, seolah menjadi pengingat akan perjuangan seorang anak yang tidak pernah menyerah demi cinta kepada ibunya.